Baik, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama Mr. Hebri. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang sakramen imamat. Sebelumnya kita mempelajari tentang sakramen tobat, sakramen ekaristi, dan sakramen baptis. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar salah satu sakramen lagi yang sangat penting dalam kehidupan gereja, yaitu sakramen imamat. Kita bisa melihat gambar yang ditampilkan di slide. Ada Bapak Uskup yang menabiskan 2 imam. Ketika mereka sudah ditabiskan, mereka resmi menjadi imam dan bisa merayakan atau memberikan sakramen-sakramen. Nah, teman-teman, menu pembelajaran kita hari ini ada 4. Kita akan belajar yang pertama tentang sakramen imamat. Yang kedua, kita akan mempelajari makna sakramen imamat. Dan yang ketiga, kita akan lebih dekat mengetahui tugas pokok para imam. Dan yang terakhir adalah rangkuman singkat dari keseluruhan materi kita hari ini. Tidak perlu fokus ke menu makanannya, kita fokus ke menu pembelajarannya. Itu ada daging sapi bagian pojok bawah yang sangat enak dan lezat. Tapi kita fokus ke menu pembelajarannya ya teman-teman. Nah, yang pertama kita mulai dari sakramen imamat ya. Sakramen imamat melanjutkan misi yang dipercayakan Kristus kepada para rasulnya. Jadi para imam yang sudah ditabiskan, mereka dipercayakan untuk melanjutkan tugas yang diberikan Yesus kepada para rasul, yaitu mengajar, memberikan sakramen tentunya para imam, dan juga sebagai gembala yang mengembalakan umatnya, yaitu kita ini sebagai domba-dombanya, sedangkan para imam adalah gembala kita. Nah, sakramen imamat. Sakramen ini hanya diperuntukkan bagi laki-laki saja yang terpanggil menjadi pastor, hanya untuk laki-laki, tidak untuk perempuan ya teman-teman. Mereka dipanggil untuk hidup selibat, tidak menikah. Orang yang menjadi imam, dia tidak boleh menerima sakramen perkawinan. Dia tidak boleh menikah, dia hidup selibat. Hidup menyerupai Kristus. Kristus hidup dalam kesendiriannya, dia tidak menikah. Selanjutnya, seorang imam itu harus hidup dalam kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Maksudnya gini, kemiskinan dalam arti dia tidak boleh mengumpulkan banyak harta. Dia ditabiskan untuk melayani umat, bukan untuk memperkaya diri. Yang kedua, taat. Ketaatan dalam artian dia bersedia untuk ditugaskan di mana saja jika diutus atau diminta oleh pimpinannya. Dan yang terakhir, dia harus hidup dalam kemurnian. Artinya, dia tidak boleh menikah, dia hidup selibat, hidup sendiri. Nah, teman-teman, sakramen imamat merupakan tanda persatuan mesra dengan Yesus sebagai imam agung. Yesus sebagai teladan, imam agung, imam besar, dan para imam dipanggil untuk hidup menyerupai Kristus. Para imam adalah wakil Kristus yang ada di dunia ini. Melalui tangan para imam, Yesus hadir ke tengah-tengah kita melalui sakramen-sakramen tentunya. Mengapa harus selibat? Mengapa harus hidup sendiri? Ini pertanyaan yang sering kita dengar disampaikan oleh banyak orang, bahkan banyak umat tentang para imam. Mengapa mereka harus hidup selibat? Jawabannya adalah agar mereka hidup menyerupai Kristus dan menyerahkan dirinya seutuhnya tugas pelayanan gereja. Artinya ketika mereka hidup sendiri, fokus kehidupan mereka hanya kepada gereja dan pelayanan. Tidak memikirkan tentang anak, istri, dan lain sebagainya. Mereka hidup menyerahkan seluruh dirinya kepada gereja. Yang kedua, belajar dari Yesus sang imam agung. Hidup selibat, sederhana, dan mengandalkan Tuhan. Makna sakramen imamat. Ini yang kedua teman-teman. Dengan menerima sakramen imamat, para pastor memiliki kuasa untuk mengajar, menjadi gembala, dan nabi. Mereka punya kuasa untuk mengajar umatnya, menggembalakan umatnya, dan mewartakan kabar sukacita kepada umat Allah. Memberikan sakramen-sakramen kepada umat Allah. Sakramen pengakuan dosa, sakramen perminyakan, sakramen baptis, sakramen perkawinan, dan sakramen pengurapan orang sakit.
Kalau sakramen imamat hanya diberikan oleh Bapak Uskup. Selanjutnya, Yesus hadir dalam diri para imam ketika mereka merayakan sakramen. Jadi ketika para pastor memimpin Ekaristi, Yesus hadir dalam rupa sakramen. Atau ketika mereka menerimakan sakramen baptis, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen pengakuan dosa, Yesus hadir di dalam diri mereka. Mereka adalah wakil Kristus yang ada di dunia ini. Mereka juga dengan sakramen imamat hidup dalam kepenuhan iman. Dengan sakramen tabisan atau imamat, para imam bisa menghadirkan Kristus dalam perayaan Ekaristi dan sakramen-sakramen. Jadi ini teman-teman, sekali lagi, para pastor ketika sudah ditabiskan, mereka mempunyai kuasa untuk merayakan Ekaristi dan juga memberikan sakramen-sakramen kepada umat Allah. Nah, tugas para imam apa saja? Yang pertama, merayakan Ekaristi, melayani sakramen, mengajar tentang nilai-nilai Kristiani, tentang ajaran-ajaran Kristiani, gembala yang menuntun dan membimbing umat Allah. Nah, rangkuman teman-teman, ini bagian terakhir. Sakramen imamat merupakan panggilan hidup menyerupai Kristus. Jadi para pastor itu ketika sudah ditabiskan, mereka dipanggil untuk hidup menyerupai Kristus. Hidup dalam pemiskinan, ketaatan, kemurnian, dan seluruh hidupnya diserahkan kepada gereja dan kerajaan Allah. Mereka memiliki kuasa untuk mengajar sebagai gembala dan juga nabi. Para imam hidup dalam kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Mereka juga menyerahkan seluruh hidupnya untuk tugas gereja dan penyebaran kerajaan Allah. Mereka juga adalah wakil Kristus. Kita bisa perhatikan pada gambar di mana seorang imam yang tengah memberikan sakramen perkawinan kepada dua mempelai, di mana Yesus ada di sekitar mereka. Yesus hadir di dalam diri imam tersebut. Jadi sakramen-sakramen yang dilayani oleh para pastor menghadirkan Allah, menghadirkan Yesus di dalam diri kita. Nah teman-teman, terima kasih. Demikianlah rangkuman materi kita hari ini. Semoga berguna bagi kita semua.